Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winda Abdillasari dengan NIM 222111015 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler S Tamu 2022 Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran. Yang kedua, fungsi atau peran dari model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian salah satu contoh dari model pembelajaran yang terdiri dari ciri-cirinya, langkah-langkahnya, dan keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Menurut Priyanto dalam Gunarto tahun 2013 halaman 15, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran banyak kegunaannya, mulai dari perencanaan pembelajaran dan perencanaan kurikulum sampai perancangan bahan-bahan pembelajaran. Yang kedua, fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun fungsi model pembelajaran adalah yang pertama, pedoman untuk para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi guru atau dosen dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga guru atau dosen dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengenai salah satu contoh model pembelajaran, yang di dalamnya menjabarkan ciri-ciri, langkah-langkah, dan keunggulan dan kelemahan contoh model pembelajaran tersebut. Adapun contoh model pembelajaran yang saya ambil ialah model pembelajaran inquiry. Pengertian dari model pembelajaran inquiry adalah menurut Piaget dalam Wartono tahun 1996 mengartikan model pembelajaran sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak didik untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam artian yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan cara untuk mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Berdasarkan ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran inquiry yaitu satu, menekankan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih bagaimana dapat menggunakan potensi yang dimiliki untuk lebih menggunakan pemahamannya terhadap materi pelajaran. Adapun sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada orientasi terhadap masalah. Beragam cara dan variasi yang dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Untuk mengorientasikan siswa dalam masalah ini, guru harus memiliki kreativitas, sehingga rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu akan membimbing siswa terhadap suatu masalah untuk dipelajari di kelas atau
bersama kelompoknya. Yang kedua, merumuskan masalah. Ketika stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi tujuan pembelajaran tertentu. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru dapat memberikan pertanyaan yang mengarahkan siswa kepada pertanyaan besar dan penting yang bertujuan sebagai pembelajaran tersebut. Kemampuan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangat penting sebagai titik awal pembelajaran siswa. Yang tiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Perumusan hipotesis didasarkan pada informasi yang selama ini yang telah mereka miliki. Hipotesis ini nantinya akan diuji kebenarannya. Untuk melanjutkan ke tahap ini, selanjutnya terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dan relevan. Mengumpulkan informasi dan data informasi keempat ini merupakan tahapan yang sangat penting. Siswa bersama kelompoknya harus kebanyakan dan selengkap mungkin data informasi yang dibutuhkan. Siswa dan kelompoknya harus bisa memilah-milah informasi dan data mana yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah mereka. Yang kelima, menguji hipotesis. Setelah berkutat dengan beragam sumber belajar, sumber informasi yang tersedia, dan sumber data yang ada, siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Yang keenam, menyimpulkan. Akhir dari model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Bisa saja dari pembelajaran yang telah mereka lakukan, setelah mereka ternyata baru saja mendapati informasi lain di bawah informasi yang sebenarnya menjadi informasi yang keliru, atau dapat pula sebaliknya, di mana informasi baru mereka peroleh semakin memperkuat informasi yang telah mereka miliki, atau dengan kata lain, mereka dapat lebih dalam memahami hal tersebut dibanding sebelumnya. Proses dengan menggunakan model pembelajaran inquiry ini, kemudian siswa mempunyai kedalaman pemahaman akan sesuatu hal yang mereka pelajari, dan ini terjadi secara konstruktif, gimana mereka membangun sendiri pengetahuan baru di atas pondasi pengetahuan yang sebelumnya mereka punyai. Adapun kelebihan dari model pembelajaran inquiry ini adalah: yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa; yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis; yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab; yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas kemampuan dan inisiatif sendiri; yang kelima, memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan sebagai sumber belajar di luar sekolah dan tidak hanya menjadikan guru sebagai salah satu sumber dari pembelajaran. Kelemahan dari model pembelajaran inquiry ini adalah, menurut Ari Kunto pada tahun 2014 halaman 80, yang pertama, memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya, menjadi belajar secara mandiri dan kelompok dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. Yang kedua, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang ketiga, siswa sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbenturnya kebiasaan siswa dalam belajar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.